Lahir sebagai generasi keempat, Toyota Kijang Kapsul mulai diproduksi pada tahun 1997. Sebagai penerus Kijang Super yang dulunya berbodi kotak. Kini Toyota Kijang benar-benar berubah bentuk jadi membulat. Inilah yang membuat Toyota Kijang generasi ini berjuluk Kijang Kapsul, karena bentuknya yang membulat seperti kapsul. Dalam produksinya, PT Toyota Astra Motor menawarkan 4 varian model, termasuk pilihan sasis. Ada sasis pendek dan ada juga yang panjang. Untuk yang pendek berkode SX sedangkan yang panjang berkode LX. Kemudian dipecah lagi menjadi beberapa varian yaitu standar SSX kemudian varian Super LSX. Untuk varian Grand Extra disebut SGX dan LGX. Varian mewah dari mobil ini adalah Kijang Krista dan Kijang Rangga. Namun sayang, Kijang Rangga hanya bertahan sampai tahun 1999. Pada varian termewah ditambahkan over fender body dengan konsep two-tone. Inilah yang menjadikan perbedaan mencolok pada Kijang varian termewah dengan yang lainnya. Di tahun 2000 Kijang mengalami facelift mulai dari bumper, lampu sein dan lampu depan multi-reflektor. Di bagian belakang pada mobil ini, Kijang sudah tidak menggunakan kaca berlis karet, karena sudah diganti kaca laminated dan disematkan logo Toyota di bagian belakang. Lanjut ke tahun 2002 Toyota Kijang kembali mengalami facelift. Ubahan paling mencolok ada pada bumper lampu depan dan fog lamp. Untuk menambah kesan mewah, Toyota menyematkan ornamen lampu pada pintu bagasi. 8 tahun masa kejayaannya, Toyota Kijang Kapsul berhenti diproduksi dan digantikan oleh Toyota Kijang Innova. Sebagai mobil yang memiliki sejarah panjang di Indonesia, tentu mobil ini masih sangat diidolakan sampai saat ini. Pasalnya mobil berkonsep MPV ini memiliki berbagai keunggulan seperti mesin bandel, dan bentuk bodi yang masih tetap enak dilihat, meski mobil ini tergolong mobil keluaran lama. Dari sisi mesin, mobil ini memiliki 2 varian, yaitu mesin bensin dan mesin diesel. Untuk mesin bensin Toyota menyematkan mesin berkode 1.8 liter karburator 7K, 1.8 liter injeksi 7KE, 2.0 liter bensin 1 RZE dan 2.4 liter diesel. Mesin diesel ini juga disematkan pada mobil Hiace namun tanpa turbo. Ada hal menarik terkait Toyota merilis varian diesel. Pada masanya, Kijang selalu disandingkan dengan penantangnya Isuzu Panther yang notabene adalah mobil MPV bermesin diesel. Demi meramaikan pasar, kemudian Toyota meluncurkan mobil Kijang bermesin diesel. Nah itulah sedikit sejarah Kijang Kapsul. Selanjutnya apa saja kelebihan mobil Kijang yang satu ini? 1. Mesin bandel. Hal pertama yang perlu diperhatikan saat membeli mobil terutama mobil bekas tua adalah kondisi mesin, mulai dari performanya dan part-part di dalamnya. Dari beberapa studi kasus, mobil Kijang Kapsul ini jarang sekali mengalami masalah di bagian mesinnya terkecuali, untuk part-part yang memang harus dilakukan penggantian secara berkala, dan ini sangat normal dan wajar. 2. Kabin luas. Menyasar pasar Indonesia dengan selera masyarakat yang cenderung menyukai mobil berkonsep MPV muat banyak penumpang, Toyota Kijang memang tak pernah gagal urusan kabin. Selain luas, visibilitasnya juga tergolong sangat baik. 3. Irit konsumsi bahan bakar untuk varian diesel. Untuk urusan konsumsi bahan bakar memang tidak sepenuhnya benar bahwa mobil besutan Toyota ini irit. Namun bagi Anda yang ingin memiliki mobil ini, saya sarankan untuk memilih varian diesel karena dari beberapa pengalaman, untuk varian diesel tergolong irit, tidak seperti pada Kijang varian mesin bensin. 4. Spare part mudah dan ada di mana-mana. Salah satu hal yang perlu dan wajib diperhatikan saat membeli mobil lawas adalah, ketersediaan spare part dan kemudahan dalam penggantiannya. Pengguna dan peminat Kijang Kapsul yang banyak dan tersebar di seluruh pelosok negeri, membuat pabrikan Toyota Kijang tetap memproduksi part dari mobil ini. Sehingga pemilik mobil tidak perlu cemas saat ada beberapa kerusakan pada mobilnya. 5. Ground clearance tinggi. Sebagai negara berkembang, pembangunan infrastruktur di Indonesia belum merata kala itu. Namun riset yang dilakukan oleh Toyota soal ground clearance sangat baik.
Dengan ground clearance yang tinggi, maka mobil ini mampu dan tetap handal di berbagai kondisi jalanan. 6. Cukup nyaman dikendarai. Kenyamanan adalah faktor penting dalam berkendara. Sebab, ketidaknyamanan dalam berkendara dapat berakibat fatal pada penumpang maupun pengendara, seperti cepat lelah dan lain sebagainya. 7. Harga jual kembali yang cukup bertahan. Dari berbagai sumber, harga mobil Kijang Kapsul tergolong bertahan cukup stabil. Masih banyak yang menjual mobil ini di kisaran 60 juta ke atas dengan kondisi bagus. Yang terakhir, tampilan eksterior yang masih enak dipandang mata. Yang terakhir adalah tampilan eksterior yang tidak tergerus oleh zaman. Seperti sekarang ini, masih banyak Kijang jenis kapsul yang masih sangat banyak berkeliaran di jalanan Indonesia. Itu membuktikan bahwa mobil ini masih cukup baik untuk dimiliki di tahun 2022 ini. Itulah kelebihan Toyota Kijang Kapsul, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.